Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 25 Maret 2025. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Kabar sukacita ini, kabar sukacita apa yang dirayakan hari ini? Kabar sukacita akan kedatangan Kristus atau yang disebut The Annunciation of Christ. Perayaan ini tepat loh 9 bulan sebelum kita merayakan pesta Natal pada 25 Desember. Dan perayaan ini sudah dirayakan sejak abad ke-5. Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dan ditanggapi dengan jawaban, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu," hingga karya keselamatan Allah ternyatakan kepada kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya menerima perutusan untuk pertama kali dan dinyatakan dalam perutusan itu untuk menjalani misi ke tanah Papua, campur aduk perasaan ini yang muncul. Ada perasaan senang bisa bermisi dan merasa dipercaya. Namun ada perasaan takut, khawatir karena memasuki daerah yang asing dengan adat dan budaya yang berbeda. Takut ditolak, khawatir tidak diterima, dan seterusnya. Namun perasaan-perasaan itu sirna dengan penyerahan diri sepenuhnya pada Allah. Dan keyakinan bahwa Allah yang telah memulai karya baik ini, Dia pula yang pasti akan menyelesaikannya. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, malaikat Gabriel diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik dengan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat Gabriel memberitakan bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi juru selamat dunia. Respons Bunda Maria dari seruan malaikat ini, Bunda Maria heran, merasa takut, cemas dan khawatir
karena ia berpikir bagaimana mungkin itu semua terjadi karena Bunda Maria belum bersuami. Maka ia mengatakan, bagaimana itu mungkin? Aku ini belum bersuami loh. Sangat masuk akal sekali pertanyaan yang dilayangkan Bunda Maria kepada malaikat Gabriel. Namun lagi-lagi malaikat Gabriel mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan ini berubah menjadi penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Bunda Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bukan lagi mengedepankan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran, tetapi yang dikedepankan adalah sepenuhnya penyerahan diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, keterbukaan hati untuk menjawab ya pada kehendak Allah merupakan wujud kerjasama kita dengan Allah. Rahmat dari kata grace artinya adalah undangan dan panggilan Allah untuk membahagiakan kita manusia. Kita diundang dan dipanggil untuk bahagia, untuk mengalami kebahagiaan itu. Maka kita harus datang memenuhi undangan Tuhan dengan bekerja sama dengannya. Sudahkah kita memenuhi undangan Tuhan itu? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi seperti Bunda Maria yang walaupun awalnya heran, cemas, ragu dan takut, tapi pada akhirnya berujung pada penyerahan total untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semoga itu juga yang mau kita perjuangkan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.